Halo, para pecinta tontonan, selamat datang di referensi nonton yang dirancang oleh Taki dan Farhan dari mahasiswa jurusan Ilmu Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok referensi nonton akan menayangkan hasil dari kerja kelompok, yaitu pembuatan web untuk menonton video, terutama dari video YouTube. Dan dalam video kali ini akan membahas definisinya, latar belakangnya, segmen pasarnya apa saja, dan siapa data pesaingnya, dan kelebihannya apa aja. Oke, simpelnya ini adalah web yang bisa kita pakai untuk mencari tontonan dan juga bisa menyediakan rekomendasi untuk tontonan untuk kalian. Berbagai genre kami masukkan seperti gaming, musik, olahraga, dan pembelajaran, berita bisa juga. Berbagai genre pokoknya, karena ini mengambil API YouTube sehingga itu bisa menayangkan semua video-video di YouTube. Latar belakangnya, karena YouTube, bagi kami YouTube itu UI-nya agak sulit yang pertama. Jadi yang pertama itu terlalu banyak pilihan tersedia ada di app lain yang serupa, dan juga algoritma YouTube itu terkadang nggak akurat, sehingga kami di sini menawarkan semua video saja. Jadi kalian mau nonton apa aja terserah bisa, tanpa memikirkan algoritma kalian bakal seperti apa. Yang ketiga itu aksesnya mudah, ada kategorinya. Kalau kalian bingung video apa, yang penting ada nanti 6 video awal yang bisa kalian tonton sebagai referensi untuk video-video selanjutnya yang mau kalian tonton. Dan selanjutnya Mungkin kepada Taki bisa slide-nya diperbesar supaya teman-teman bisa lihat. Oke. Aman ya? Oke, baik. Aman. Selanjutnya itu segmen pasar itu semuanya bisa, mau tuh anak-anak sekolah, orang dewasa, orang tua, karena YouTube simpelnya tontonan ya, semuanya bisa. Di segmen pasar luas lah, semua kalangan umur. Dan data pesaingnya seperti contohnya 3 ini, Netflix, Dailymotion, YouTube. Kami masukkan data pesaing 3 ini sebenarnya agak mikir juga, karena kami ngambil API YouTube. Cuman seperti yang kita tahu, hampir semua aplikasi-aplikasi di sini yang kami tampilkan 3 ini itu bayar, atau enggak, kalaupun gratis itu kena iklan. Lanjut, sedangkan kami itu tidak punya iklan. Berikutnya ada kelebihan yang akan ditampilkan oleh si Farhan. Kepada Farhan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Taki. Nah, untuk kelebihan ini mungkin saya akan menjelaskan dari aplikasi referensi menonton ini. Untuk kelebihannya di sini mungkin antar muka yang modern dan juga responsif. Jadi kami di sini menggunakan Bootstrap 5 dan desain clean UI. Ini untuk agar kita mudah untuk menggunakannya. Kemudian ada tampilan yang menyesuaikan layar PC. Jadi setiap kita membuka web referensi menonton, referensinya akan kayak user friendly gitu, jadi menyesuaikan terhadap device apa yang kita pakai. Kemudian yang kedua ada navigasi interaktif dan mudah. Nah, kami menggunakan sidebar dan navbar yang konsisten di semua halaman. Kemudian kami juga menggunakan fitur-fitur kategori ataupun chip untuk mempermudah penggunaan mencari genre ataupun konten teman-teman yang mau teman-teman lihat. Kemudian yang ketiga ada konten multi kategori. Kami menyediakan berbagai konten seperti gaming, musik, sepak bola, dan lain-lain juga. Jadi sesuai genre teman-teman mau menonton apa gitu. Kemudian yang seterusnya ada setiap kategori punya tampilan tersendiri yang tertata rapi. Jadi kami membuat agar web kami ini tersusun rapi ataupun tertata rapi. Lanjut. Oke. Nah, untuk kelebihan di sini kami juga menambahkan chatbot rekomendasi film. Nah, chatbot ini terdapat
chatbot sederhana berbasis JavaScript. Nah, jadi uh, teman-teman bisa uh, mengobrol lewat chatbot ataupun bertanya ataupun konsultasi mengenai apa yang mau ditonton. Kemudian ada juga interaktif dan ramah bagi pengguna. Kemudian yang kelima ada efek visual yang menarik. Jadi di sini kami menggunakan efek hover pada kartun video membuat UI di web kami ini lebih dinamis dan juga hidup. Kemudian kami juga menggunakan cross-sell di halaman beranda memberikan kesan lebih profesional dan juga interaktif gitu. Kemudian yang keenam ada kemudahan efisiensi dan perkembangannya. Jadi di sini ada struktur HTML dan CSS modular yang dikembangkan menjadi aplikasi yang lebih kompleks. Nah, misalnya integrasi login, kemudian di database-nya juga dan sebagainya. Baik, next coba. Nah, di sini ada tampilan web kami, yaitu tampilan di awal. Itu adalah tampilan yang sebelah kiri ada tampilan registrasi namanya. Nah, di tampilan registrasi ini ada tampilan form registrasi dengan kolom-kolom seperti nama pengguna, kemudian ada email, kemudian ada juga kata sandi. Nah, ini menunjukkan langkah awal bagi teman-teman pengguna baru untuk mendaftar aplikasi referensi menonton ini. Nah, kemudian yang kedua yang di di halaman loginnya. Di halaman login ini, nah di sini ada tampilan login dengan kolom untuk email, nama pengguna dan juga kata sandi. Nah, ini adalah langkah setelah registrasi. Jadi bagi pengguna yang sudah memiliki akun untuk masuk ke aplikasi. Nah, di sini juga terdapat teks temukan dunia hiburan tanpa batas. Nah, ini mengisyaratkan bahwa aplikasi berkaitan dengan hiburan, mungkin streaming, musik, ataupun olahraga, ataupun konten-konten serupa. Baik, untuk slide selanjutnya, Taki. Okay. Nah, untuk di tampilan beranda ini terdapat teks juga, temukan dunia hiburan tanpa batas. Nah, ini juga salah satu untuk mengkonfirmasi kembali fokus aplikasi pada hiburan. Jadi bisa terlihat beberapa placeholder-nya untuk konten, mungkin poster film ataupun cover dan juga albumnya. Nah, ini menunjukkan apa yang akan teman-teman lihat dan juga pengguna pertama kali setelah login. Jadi setiap teman-teman login akan melihat poster ataupun cover-cover albumnya. Kemudian bisa next lagi. Udah, kita langsung terima kasih kepada Farhan. Kita langsung ke demo aplikasi saja. Ini kita oke. Jadi sini akan saya tampilkan. Ini saya sudah login ya. Tapi kita akan logout aja. Kita akan memulai demo ini dari daftar atau registrasi. Jadi kalian tuh awalnya itu akan ini. Cuman apabila kalian ingin menonton, itu wajib login demi menjaga keamanan. Nih, mau nonton musik, login. Mau apapun, itu login dulu. Disuruh login. Makanya kita akan kembali ke halaman login tadi. Dan apabila kalian belum punya akun, itu harus registrasi dulu. Di sini ada form registrasi di bawah sini, daftar sekarang. Langsung saja isi, misalnya di sini ada Habibi dengan username Habibi misalnya, emailnya habibi@gmail.com di sini, passwordnya tudut misalnya Oke, saya sudah masukkan password, nanti daftar. Lalu akan ada di sini nih, di Habibi, masukkan password tadi, akhirnya bisa login. Dan apabila kalian udah login, kalian akan akan nampak tampilan yang tadi disebutkan di PowerPoint.
ini ada chatbotnya. Chatbot ini ya simple saja. Apabila kalian ingin nanya judul, halo nonton berita, nah, dan dia akan menampilkan judul-judul berita yang ada dalam web kami. Cuman bukan hanya itu saja, itu cuma rekomendasi 6 berita yang lagi viral saja. Seperti musik, gaming, itu akan menampilkan 6 saja. Cuman ini bisa mencari video apa saja yang kalian mau. Misal kayak mau nonton PewDiePie gitu, kan tidak ada nih di sini nih. Di gaming pun tidak ada PewDiePie, di sini tidak ada. Tapi apabila kalian cari PewDiePie, itu tetap bakal ada. Jadi semua video yang kalian inginkan tuh ada di sini. Dan kelebihannya apabila saya pencet, dia langsung menampilkan video tanpa ada iklan. Beda dengan YouTube yang menampilkan iklan. Oke. Dan juga mungkin terakhir, apabila kalian ingin logout, ada di sini. Oh ya, dan juga ini bisa juga kita tanya saya login sebagai siapa. Dia tahu Anda login sebagai Habibie, dan ini membuktikan bahwa keamanan di web ini sudah sangat baik karena sudah bahkan terdeteksi oleh si chatbotnya itu sendiri. Dan apabila kalian logout dan kita ke beranda, kita cek, ini kalian belum login ya, saya login sebagai, dia bakal nggak tahu. Dia bakal menjawab Anda belum login saat ini. Baiklah, mungkin sekian video simple, video pembahasan web kami yang bisa menampilkan video-video YouTube tanpa iklan, dan juga bakal memunculkan 6 rekomendasi awal di akun kalian. Sekian dari kami, saya Muhammad Taqiyuddin Zaki. Saya Muhammad Farhan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.